Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Monika Weni Pratiwi sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Perkenalkan, saya Nabila Kalista Zahra dengan NIM 124 100 2024. Di sini saya akan menjelaskan terkait final project asumsi usaha dagang yang sudah dikerjakan. Di sini, saya mempunyai asumsi dagang makaroni carbonara dengan label name Makalubi. Pertama, di sini terdapat asumsi Ibu Monika memberi modal sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ada modal dari saya sendiri atau dari pemilik sebesar 40 juta rupiah. Total modal yang saya dapati sebesar 60 juta rupiah. Kemudian ada asumsi penjualan di mana harga per porsinya saya menjual sebesar Rp15.000. Asumsi untuk penjualan dalam perharinya itu sebanyak 30 porsi, dan hari operasional dalam sebulan itu saya beroperasi sebanyak 21 hari. Kemudian ada total porsi yang terjual sebesar 630. Kemudian ada total revenue per bulan atau pendapatan selama sebulan sebanyak 9.450.000. Yang dimana revenue ini didapat dari 15.000 dikali dengan total porsi yang terjual selama sebulan sebesar 630 porsi. Selanjutnya ada asumsi aset yang dimana ada kompor, wajan, panci, saringan, pisau, spatula, mangkuk, dan sendok. Untuk total aset dari asumsi aset ini terdapat sebesar 680.000. Kemudian ada asumsi operating cost yang dimana ada salaries, utilities, dan gas. Total operating cost sebesar 3.092.000. Kemudian ada asumsi untuk inventory yang dimana ada pasta sebagai bahan utamanya, makaroni, keju, telur, daging asap, susu full cream, bawang putih, mentega, garam dan lada, packaging, sendok plastik, dan kantong plastik. Untuk pastanya di sini berjumlah 1 kg yang senilai 35.000, keju 100 gram sebesar 22.000, telur 1 tray sebesar 55.000, daging asap sebesar 1 kg sebesar 80.000, susu full cream 1 liter sebesar 19.000, bawang putih sebanyak 1 kg sebesar 30.000, mentega sebanyak 20 kg sebesar 97.000, garam dan lada sebanyak 1 kg sebesar 25.000, packaging sebanyak 1 piece sebesar 2.500, sendok plastik sebanyak 100 piece sebesar 7.000, kantong plastik 100 piece sebesar 8.000 dengan total inventory sebesar 380.500. Selanjutnya ada asumsi untuk COGS yang dimana total untuk 700 porsi atau 700 porsi itu ada 350.000. Ini 630 porsi seharusnya, cuma belum diganti. Di sini ada 350.000, keju ada 220.000, untuk telur ada 110.000 sebanyak 2 tray, daging asap sebanyak 560.000 sebanyak 7 kg, susu full cream sebanyak 7 liter dengan harga 133.000, bawang putih dengan 60.000 sebanyak 2 kg, mentega sebanyak 4 kg sebesar 194.000, garam dan lada sebanyak 2 kg sebesar 50.000, untuk packaging sebanyak 700 piece dengan harga 1.750.000, sendok plastik sebanyak 700 piece sebesar 49.000, untuk kantong plastik sebesar 56.000 untuk 700 piece. Dengan total COGS terdapat 3.532.000. Selanjutnya ada asumsi depreciation yang dimana ada kompor, wajan, panci, saringan, pisau, mangkuk,
dan sendok. Itu untuk kompor terdapat 300.000, wajan 100.000, panci 150.000, saringan 30.000, pisau mangkuk dan sendok sebesar 100.000. Umur dalam waktu bulan itu semuanya dalam 20 bulan. Dan depresiasi per bulannya itu untuk kompor sebesar 15.000, wajan 5.000, panci 7.500, saringan 1.500, pisau, mangkok, dan sendok sebesar 5.000. Untuk total depresiasinya terdapat Rp34.000. Kemudian ada selling expense, yang dimana ada advertising expense sebesar Rp150.000 dan freight out-nya sebesar Rp160.000. Dan untuk total selling expense-nya terdapat Rp310.000. Kemudian untuk dividennya saya memberikan sebesar 10% dan investmentnya sebesar Rp1.715.200. Selanjutnya ke income statement. Di sini dalam revenue terdapat sales revenue sebesar Rp9.450.000 dan net sale-nya sebesar Rp9.450.000. Ini terdapat dari total revenue dalam sebulan. Untuk COGS-nya terdapat beginning inventory sebesar Rp380.500 dan melakukan pembelian purchase sebesar Rp3.532.000. Dan total net purchase-nya ada di Rp3.912.500. Dengan gross profit Rp5.537.500. Kemudian ada selling expense yang dimana ada advertising expense dan freight out sebesar Rp150.000 dan Rp160.000 dengan total Rp310.000. Kemudian ada administrative expense, yang dimana sales expense, utilities expense, gas, dan depreciation. Yang dimana total dari sales expense ini ada Rp2.500.000, utilities sebesar Rp400.000, yang untuk gas ada Rp192.000, depreciation sebesar Rp34.000, dengan total Rp3.126.000. Kemudian untuk dalam total akhirnya sebesar Rp3.436.000 ini didapat dari Rp3.126.000 ditambah dengan Rp310.000 yang menghasilkan net income sebesar Rp2.101.500. Kemudian beralih ke retained earnings. Di sini retained earnings-nya untuk awalnya 0, kemudian dimasukkan dengan net income sebesar Rp2.101.500 dikurang dengan dividennya sebesar 10%, jadi terpotong Rp210.150.000 dan retained earnings di akhir sebesar Rp1.891.350. Lanjut ke statement of financial position. Di sini ada aset, ini mana asetnya terdapat non-current aset. Yang pertama adalah long term investment sebesar Rp1.715.200. Kemudian plant, property, dan equipment atau PPE, yang dimana ada equipment sebesar Rp680.000, lalu ada less accumulated depreciation equipment sebesar Rp34.000. Dan total untuk non-current asetnya sebesar Rp2.361.200. Untuk current asset di sini ada inventory sebesar Rp380.500 dan cash sebesar Rp58.939.500. Untuk total current asset sebesar Rp59.320.000. Dan total asetnya terdapat Rp61.681.200. Ini mana ini dihasilkan dari total non-current asset dan total current asset.
Selanjutnya ada equity dan liabilities. Untuk equity-nya terdapat owner's capital sebesar 40 juta rupiah dan investor capital sebesar 20 juta rupiah, share capital sebanyak 210.150 rupiah, dan retained earnings akhir bulan sebesar 1.891.350 rupiah dengan total equity 61.681.200. Sekian pemaparan hasil final project akuntansi keuangan menengah 1 untuk asumsi usaha dagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.